Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, para hamba-hamba Allah yang sedang tekun menjalankan perintah Allah. Lalu malam ini kita akan menjalankan ibadah sholat tarawih, dan tadi siang kita sudah lapar dan haus dalam rangka menjalankan ibadah saum di bulan yang penuh berkah ini. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bahwa kita berpuasa saum di bulan Ramadan ini dipandang dari segi agama, kita sedang menjaga agama kita. Firasatu din, menjaga agama. Karena dengan saum ini berarti kita sedang merawat rukun Islam yang keempat. Jadi rukun Islam yang keempat ini turunnya di Madinah. Rukun Islam yang kelima turunnya di Madinah. Yang ketiga di Madinah. Yang pertama dan kedua turunnya di Makkah. Rukun Islam yang lima itu. Jadi kita sedang merawat rukun Islam. Di saum itu memang ya wajib hukumnya. Ada syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Jadi kita merawat. Rukun Islam itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Syahadat sendiri, sholat sendiri, zakat sendiri, saum sendiri, kemudian haji sendiri. Nggak bisa dipisah-pisah. Nggak mungkin orang yang hajinya mabrur kalau saumnya tidak takwa. Nggak mungkin orang yang saumnya bisa takwa kalau zakatnya nggak ikhlas. Nggak mungkin zakatnya bisa ikhlas kalau sholatnya tidak khusyuk. Nggak mungkin sholat itu khusyuk kalau syahadatnya tidak yakin. Jadi nyambung itu lima, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Okay. Yang pertama, yang kedua, menjaga negara. Jadi firasatul din, menjaga agama, firasatul bilad, menjaga negara. Kenapa tujuan puasa kita ini la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Negara manapun yang ada di muka bumi ini, kalau penduduknya bertakwa kepada Allah, Allah jamin aman, berkah, kan gitu ya. Jadi kita ini saum ini ada dua hal. Firasatul din sedang menjaga agama, firasatul bilad menjaga negara. Jadi indah sekali kita hidup ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saum, puasa, perintah puasa itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Berarti sekarang kita berpuasa sedunia umat Islam ini sudah berapa kali? Sudah 1441 kali. Sejak zaman Nabi itu kita puasa, zaman Nabi dan para sahabat, dan sampai sekarang ini puasa itu terhitung 1441 kali. Karena waktu itu pertama kali diperintah, Rasulullah itu umurnya sudah 55 tahun. Sudah di Madinah selama 2 tahun. Jadi Nabi itu selama hidupnya saum cuma 8 kali. Dari umur 55 sampai 63. Itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Ya. Jadi tahun 2 Hijriah baru diperintah saum. Berarti Nabi umurnya sudah 55. Umur 55 tahun. Ini diangkat jadi Nabi 40. Hijrah ke Madinah 13. Tahun ke-13 hijrah. Di Madinah tahun ke-15 ya, umur 55 tahun. Tapi walaupun demikian para jamaah sekalian, Nabi diperintah untuk menjalankan ibadah saum pada tahun ke-2 Hijriah setelah menjadi Nabi selama 15 tahun. Tapi tentang lapar,
Bagi beliau itu sudah biasa, terlatih. Bahkan sejak pertama kali diangkat jadi Rasul, Nabi hidupnya ini selalu dalam keadaan kelaparan dan kekurangan. Ya, memang itu hobi itu Nabi itu lapar. Apalagi ketika terjadi blokade. Di blokade itu Nabi Muhammad beserta keluarganya nggak boleh bergaul dengan orang-orang Arab yang lain, nggak boleh belanja di pasar mereka, nggak boleh ketemu dengan siapapun. Diboikot di suatu tempat namanya Si'ib, daerah Si'ib, ya, tempat yang mencil gitu. Jadi keluarga Nabi ini nggak kemana-mana. Itu lamanya 30 tahun, 30 bulan. Sehingga diceritakan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad As-Sibali, itu Nabi sampai minum kencing unta, nggak ada lagi yang diminum. Sampai makan kukus-kukus kering. Jadi Nabi itu sudah terbiasa yang namanya lapar itu. Bahkan hari-hari lapar, Nabi kalau lapar perutnya diganjal dengan batu. Kalau 1 hari lapar berarti 1 batu dia ganjal. Kalau sudah 2 hari berarti 2 batu. Kalau sudah 3 hari 3 batu. Sehingga sahabatnya yang bernama Abi Hurairah itu jadi malu, ingin minta makanan untuk kucingnya. Ternyata tidak ada makanan apa-apa. Pergi dia ke Rasulullah. Abi Hurairah sudah lapar 1 hari, tapi ketika melihat di Rasulullah itu ada 3 batu yang diganjal, jadi malu. Nabi sudah 3 hari gak makan, sementara dia baru gak makan 1 hari. Apakah Nabi itu kalau mau berdoa dan minta kepada Allah gak dikasih? Oh, kasih. Nabi gak menggunakan haji mumpung jadi Rasul, permintaannya pasti dikasih. Enggak juga. Memang itu hobi beliau. Ya. Bahkan pada suatu hari ketika beliau itu ditawari oleh Allah bahwa sebuah gunung yang ada di kota Mekah itu akan dijadikan emas. Gunung akan dijadikan emas di kota Mekah. Ada kan gunung yang ada di kota Mekah itu besar sekali. Akan diberikan kepada Nabi, kalau sudah jadi emas akan diberikan Nabi. Betapa hebatnya seandainya Nabi mau, Nabi menjadi manusia paling kaya di muka bumi. Tapi bagaimana dengan emas itu tadi? Bayangkan berapa gram itu kalau jadi emas. Ya. Arada alayya rabbi liyaj'ala li batha'a makata dhahaba. Aku ditawari oleh Tuhanku, oleh Rabbku, bahwa gunung yang ada di kota Mekah itu akan dijadikan emas untuk kultu. Aku katakan, aku sanggah, aku katakan kultu, ya Rabbi walakin asba'u yawman wa ajibu yawman. Ya Tuhanku, aku ingin kalau hari ini kenyang, besok lapar. Ya, ya Rabbi walakin asba'u yawman wa ajibu yawman. Sekarang lapar, besok kenyang, besok lapar lagi, besok kenyang lagi. Itu Nabi pengennya seperti itu, hidup itu. Sebab hidup yang kenyang terus atau lapar terus nggak enak. Tapi kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang. Sekarang kan kita lagi kenyang ini. Ya, tadi siang lapar kan Pak, enak itu. Coba kalau kenyang terus, apalagi kalau lapar terus. Apa alasannya? Idza jitu tadarratu ilaika wa dzakartuka. Apabila aku lapar, aku selalu menghamparkan diri kepadamu ya Allah, dan aku selalu ingat kamu ya Allah. Wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuka. Dan apabila aku kenyang, aku selalu bersyukur kepadamu dan memuji-muji. Jadi walaupun diperintahkannya itu pada tahun ke-15 dari kenabian, alias tahun kedua Hijriah, Nabi sudah terbiasa lapar. Bahkan Nabi memikirkan umatnya ini, umatnya yang nanti pada suatu saat akan menjadi umat yang terbanyak di muka bumi, di mana umat itu berada. Nabi jangan berpikir serius ini. Bagaimana kalau umatku nanti tidak seperti aku, nggak tahan lapar umat Islam? Ngerti Pak? Aksa ma khasyitu ala ummati, yang paling aku takuti dari yang aku takuti nanti kalau menimpa umatku. Apa itu? Kibarul batni. Apa kibarul batni? Orang yang selalu mikirkan perut.
berpesta, makan enak, wa mudawwamatun naumi, yang suka tidur-tiduran, wal kasali, malas-malasan, wa dhiqul yakin, rapuh keyakinannya. Itu yang ditakuti Nabi. Maka kita bisa melihat sendiri para jamaah sekalian ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini memanggil siapa? Orang yang beriman. Semua umat Islam terpanggil enggak? Enggak. Ada enggak orang Islam yang enggak puasa? Banyak. Berarti dia tidak merasa terpanggil. Karena orang Islam itu belum tentu beriman. Kalau orang beriman itu pasti dia itu seorang Muslim yang benar-benar Muslim karena beriman. Dari Muslim meningkat menjadi mukmin, dari mukmin meningkat menjadi muhsin, dari muhsin meningkat menjadi mukhlis, dari mukhlis meningkat menjadi muttaqin. Makanya muttaqin itu yang paling tinggi kedudukan. Kenapa? Banyak orang yang tidak puasa, tidak saum karena mereka belum beriman. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dia tidak merasa dipanggil. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Orang beriman itu beda. Kalau orang Islam itu yang tidak beriman lain lagi masalahnya. Quran dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Surat 49 ayat 14. Allah menyatakan, qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Arab Badui, orang Arab pegunungan itu mengatakan kami telah beriman. Amanna, bilang kepada Nabi Muhammad SAW, amanna ya Muhammad, kami telah beriman. Lalu Allah berfirman, qul, katakan Muhammad, lam tu'min, kamu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan aku baru Islam saja. Jadi orang yang Islam itu ketika dia belum beriman, wajar kalau mereka itu yang nggak menjalankan perintah karena merasa tidak diperintah. Maka para jamaah sekalian, Muslim yang ada di negeri memang mayoritas, memang banyak jumlahnya dibanding Buddha, dibanding Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Konghucu itu agama bontot, agama bontot karena baru ada ketika Presiden Gus Dur. Sebelum Gus Dur itu Konghucu nggak masuk. Jadi yang paling besar Islam, mayoritas. Bahkan dikenal Islam ini adalah Islam di Indonesia, Islam yang mayoritas di seluruh dunia. Tapi kita bangga nggak dengan banyaknya Islam ini? Bangga nggak dengan jumlah yang banyak? Bangga. Tapi nggak boleh terlalu bangga lah. Karena banyak itu juga belum tentu membawa manfaat. Apa kata Sayyidina Ali? Kasirun bila nidam yaglibu qalilun binidam. Yang banyak tidak teratur akan dapat dikalahkan oleh yang sedikit tapi teratur. Setuju nggak kata-kata ini? Banyak tapi tidak teratur kalah dengan yang sedikit tapi teratur. Al-haqqu bila nidam yaglibul batil bin nidam. Yang hak tidak teratur akan dikalahkan oleh yang batil tapi teratur. Perampoknya, pencurinya, malingnya teratur, hansipnya nggak teratur, kalah dia. Maka para jamaah sekalian, kita puasa ini dilatih untuk menjadi manusia teratur, teratur bangunnya, teratur sholatnya, teratur makannya. Coba kalau kita kompaknya di dunia ini, umat Islam kompaknya seperti waktu buka bersama. Kompak nggak kalau buka bersama? Kompak, semua setuju. Kalau buka tidak boleh ditunda, itu setuju saya Pak. Walaupun yang ditunggu adanya kan udah giginya habis semua, kakek-kakek, tapi itu suara adzan itu sangat ditunggu itu. Allah, ini makin bareng-bareng itu, kompak yang begitu. Jadi umat ini harus teratur. Kalau kita ingin bangkit kembali, teratur. Sebagaimana pada zaman Rasul, sahabatnya, ya kan, para tabi'in teratur.
Allah menyinggung dalam Quran surat 61 ayat yang kedua. Surat 61 surat As-Saff ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Mengapa? Kok cuma ngomong saja? Ngaku muslim, nggak puasa. Ngaku beriman, masih juga berakhlak yang tidak mulia. Jangan kamu apa yang kamu katakan, jangan sampai nggak kamu kerjakan. Kenapa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar di sisi Allah, kebencian di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Ini bahaya. Jadi yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar kalau yang besar ini tidak teratur. Ya, ayat yang kedua tadi, kemudian yang ketiga. Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, apa yang kamu katakan tidak kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang memiliki barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. Kalau sudah jadi bangunan yang kokoh, digambarkan dalam ayat tadi, bangunan yang kokoh. Masjid kita, Masjid Al-Husna, masjid idola kita, Masjid Raya Al-Husna, kokoh. Bangunan yang kokoh disebabkan apa? Disebabkan bahan-bahannya adalah bahan pilihan. Semennya pilihan, pasirnya pilihan, besinya pilihan, batanya pilihan. Kalau bata bahan-bahan pilihan menjadi bangunan yang kokoh. Gambarannya Islam bisa menjadi Islam seperti itu, tidak bisa digoyah, tidak bisa dipengaruhi. Oleh karena itulah para jemaah sekalian, mari dalam bulan Ramadan ini benar-benar kita konsekuen, konsisten dan istiqomah menjadi hamba Allah yang firasatuddin, yaitu menjaga agama, wa firasatul ilah, menjaga negara. Bagaimana kita tidak menjaga negara? Kalau orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk negeri ini, dari presidennya sampai menteri-menterinya, sampai para pejabat-pejabat yang lain, sampai rakyatnya, kalau semua bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan menurunkan, akan membuka pintu-pintu keberkatan, baik yang datang dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, kami siksa. Sudah ada yang disiksa. Ada puting beliung, angin topan yang merusak kampung-kampung. Ada juga tsunami, ada juga gunung meletus. Murka Allah itu tidak bisa dibendung, Pak. Hanya dengan iman dan takwa kepada Allah, insya Allah akan terbendung semua murka Allah. Mudah-mudahan semua orang yang ada di sini, orang yang beriman, bertakwa, dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semata-mata landasannya adalah bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang benar itulah yang datang dari Allah. Jika ada hal yang kurang berkenan, itulah yang datang dari saya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.